Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Rumondang Simanjuntak, NPM 22133, kelas 02 pagi, semester 4, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Nah, di sini saya akan membahas kajian metodologi penelitian ilmiah untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan hukum dengan dosen pengampu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Baik, pertama kita akan membahas apa itu metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematif dan objektif. Di sini guna untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Dan juga di sini ada ciri-ciri dari penelitian ilmiah. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu adalah setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan, baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna, untuk pengembangan ilmu, maupun untuk pembuatan keputusan. Ciri yang kedua adalah sistematis. Nah, sistematis di sini yang berarti bahwa penelitian ilmiah ini tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga peneliti dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Penelitian ilmiah mempunyai struktur yang merupakan kerangka petunjuk mengenai tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Ciri yang ketiga yaitu empiris. Nah, empiris di sini itu berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif. Objektif atau melakukan telaah dan uji empiris. Nah, masalah-masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Ciri yang keempat yaitu objektivitas. Jadi, seluruh penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data, harus objektif, yaitu harus berdasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data dan tidak pada subjektif pribadi atau nilai-nilai emosional. Ciri yang kelima yaitu kritis. Nah, kritis di sini adalah hasil penelitian terbuka untuk dikritisi, diperiksa, atau diuji terhadap realitas yang objektif melalui penelitian dan pengujian. Oleh karena itu, kritis berarti juga ada tolak ukur atau kriteria yang digunakan untuk menentukan sesuatu yang dapat diterima secara eksplisit atau implisit. Misalnya, tolak ukur dalam menetapkan hipotesis, menentukan subjek dan juga besarnya sampel, memilih metode pengumpulan data, dan analisis data. Ciri yang keenam adalah generalisabilitas. Nah, ini adalah derajat sejauh mana temuan-temuan spesifik dapat diterapkan ke satu kelompok yang lebih besar. Biasanya, hasil observasi diubah ke dalam informasi yang berarti dan kemudian dijabarkan generalisasi untuk melukiskan gejala yang dipelajari. Ciri yang ketujuh adalah replikabilitas, yaitu pengulangan penelitian oleh peneliti lainnya untuk mengukuhkan penemuan-penemuan atau memeriksa kebenarannya, baik latar yang sama ataupun untuk latar yang berbeda. Syarat-syarat penelitian kegiatan penelitian ilmiah adalah sebagai berikut, dan ini akan dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat ini dapat dipenuhi. Nah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu bagi seorang peneliti, ia harus mempunyai kemampuan meneliti, kemampuan yang kuat untuk meneliti, dan kesanggupan melakukan penelitian. Syarat yang kedua adalah terdapat permasalahan yang akan diteliti. Syarat yang ketiga yaitu ada perencanaan yang baik sejak dari konsep sampai pelaporan hasil penelitian. Syarat yang keempat, harus ada izin atau persetujuan dari pihak-pihak terkait. Misalnya, perguruan tinggi, pimpinan proyek lokasi penelitian,
pemerintah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penelitian menurut jenis data. Jadi, dalam penelitian ini ada jenis-jenis datanya. Nah, jenis penelitian ini dilihat dari jenis data yang akan diperoleh dan dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang mengumpulkan data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Misalnya, terdapat dalam skala pengukuran. Nah, yang kedua, penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini yaitu penelitian yang data-datanya itu berupa kata-kata, kalimat, atau artinya datanya tidak berbentuk angka. Nah, jadi apa sih perbedaan antara penelitian kualitatif dan juga kuantitatif? Nah, perbedaan dari penelitian kualitatif dan juga kuantitatif ini terletak pada karakteristik dari masing-masing penelitian tersebut. Dan juga penelitian kualitatif ini adalah mempunyai karakteristik sebagai berikut. Karakteristik yang pertama adalah penelitian kualitatif ini dilaksanakan pada kondisi alamnya secara langsung kepada sumber data dan peneliti berposisi sebagai instrumen kunci. Yang kedua yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Yang ketiga, penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome-nya. Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Nah, yang kelima, penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna atau data di balik yang dapat diamati. Jadi, perbedaan metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif dapat dilihat dari perbedaan karakteristiknya. Baiklah, sampai di sini kajian kita mengenai metodologi penelitian ilmiah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman yang sedang bingung ingin mencari perguruan tinggi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah solusinya. Jadi teman-teman bisa memilih jurusan sesuai dengan passion teman-teman semua. Jadi mari bergabung bersama Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Terima kasih.